dari Universitas Malik Saleh ingin sedikit mewawancarai mengenai produk alat tradisional, musik tradisional dari Aceh, yaitu rapai ini. Iya, silakan. Oh iya, Bang. Baik, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Abiakta. Sekarang kami berada di Jambu Tuha, tempat pembuatan alat musik tradisional Aceh bernama rapai. Dan di sini kami sudah bersama narasumber kami. Bapak bisa perkenalkan diri? Ya, boleh. Ya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Junaidi Hasballah. Junaidi Hasballah. Tinggal di Kampung Belangu Panjo. Kecamatan Belangu. Di Kota Lukong. Di sini Bapak berprofesi sebagai apa? Berprofesi sebagai pengrajin alat musik tradisional Aceh. Oh, pengrajin. Boleh diceritain sedikit nggak Pak? Apa itu rapai itu? Apa bentuknya seperti apa? Fungsinya juga apa? Salah satunya rapai. Iya, betul. Rapai, yang namanya rapai itu terdiri dari kayu, kulit, sama bambu. Ini yang terdiri dari kayu yang namanya kayu tualang. Kayu tualang yang sudah dibulatkan menjadi balok. Ini kulit kambing. Dan yang di dalam ini bambu. 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 Jadilah sebuah rapai. Kalau ini menurut jenis permainan. Ada juga yang nggak dipasang kerincing. Ada juga yang ada. Tergantung permainan. Karena ini tujuannya untuk kick. Karena ciri khas rapai cuma dua pulan, 3 pulan. Cuma ada 3 nada. Kalau ini tambah ke satu lagi nada ciknya. Jadi 4 nada. Itulah rapai ya. Ada berapa jenis rapai ya Pak yang dibuat di sini? Kalau dibilang jenis rapai, kalau kami bilang sini bukan jenis rapai, tapi ukurannya aja yang berbeda. Tergantung jenis permainannya juga. Dari rapai geleng sampai rapai gerimpek, rapai geleng, rapai gerimpeng, rapai musik. Ini rapai uruk. Yang paling gede rapai uruk. Yang namanya rapai pasedu. Kalau istilah sekarang rapai pasedu. Kalau rapai pasedong berdiri. Kalau dong itu berdiri ya. Kalau dong itu yang digantung. Yang gede. Untuk kulit rapai ini apa cuma dari kambing doang ya Pak? Ya, kalau kulit itu harus kulit kambing. Ini kulit kambing. Ini asli tanpa pengawet. Ini proses sebelum pemakaian atau ditempelkan di rapai ini Pak, apa saja Pak kulit kambingnya? Ini kulit dari proses penyembelihan. Ini disamak dulu, dibersihin ini lemak-lemaknya dibersihin semua, langsung dijemur. Udah kering dijemur, disale, diasapin. Sampai sekurang-kurangnya 3 bulan. 3 bulan. Iya, itu sekurang-kurang. Wow. Tapi untuk ciri khas dari rapai uruk itu paling minimal itu 8 bulan. Baru bisa menghasilkan suara yang nyaring. Berarti pembuatan satu rapai itu butuh proses yang panjang ya Pak? Ya, kalau kita buat satu ya butuh proses yang panjang. Tapi kalau sekarang kan enggak lagi ya. Karena yang buat kulit buat terus ya. Nah, mengenai rapai ini Pak, awal mulanya berdirinya UMKM ini gimana Pak? Apakah kerajinan ini turun menurun atau dari Bapak sendiri? Iya. Awal mulanya. Kalau dibilang dari berdiri semenjak UMKM itu sebelum UMKM ada, kita sudah ada. Sekitar tahun berapa itu Pak? Yang saya tekuni aja dari tahun 2012. Dari ayah lagi. Kami dari turun-temurun. Ini sudah generasi keberapa Pak bapaknya? Kalau saya sekarang udah generasi ke-5. Ke-5 ya. Tapi dulu orang ini nenek-nenek enggak selengkap yang kita buat alat-alatnya ya.
Masih dulu tradisional banget. kan. Sekarang masih manual juga, tapi ada yang kita pakai mesin kan. Tergantung kan. Tergantung zaman. Nah, di Aceh kan ini kan banyak alat musik yang lain, Pak. Apa sih keunikan ataupun kelebihan dari alat musik Rapai ini dari alat musik yang lain? Mungkin dari pandangan Bapak. Ya, karena Rapai ini udah umum. Sudah Kalau di Aceh udah umum. Karena Rapai banyak digunakan hampir setiap pertunjukan yang ada di Aceh ada Rapai. Tarian diiringi dengan Rapai juga. Ada juga Rapai huru. Banyak jenisnya. Permainannya banyak di Aceh. Lain daerah lain cara mainnya. Tapi yang dimainkan Rapai juga. Tapi cara mainkannya berbeda. seperti yang Bapak tunjukkan Ya. tadi ya. Oh, nada-nadanya beda ya. Karena setiap Aceh Singkil, Aceh Barat, ya, Aceh Jaya itu lain-lain. Ada ciri khas Ada bunyinya ciri ya. khas Oh. tersendiri orangnya. Tapi tetap yang dipakai tetap Rapai. Ada lagi? Untuk pemasarannya Pak, kira-kira Rapai ini udah sampai mana pemasaran di Jambu Tuha ini? Kalau pemasaran cuma yang aktif sekarang, yang Iya. sering laku di seputaran Aceh. Aceh. Tapi ada juga yang Pulau Jawa, contohnya Jakarta. Iya. Banyak. Oh, udah sampai luar pulau juga Ya, Pak? luar pulau. Malahan tahun 2015 kalau nggak salah. Pernah kita kirim ke sini. Australia. Ke Jepang ada juga. Oh, sudah mancanegara, Pak ya? Sudah mancanegara. Waktu pertukaran mahasiswa waktu itu kan. Ada juga. Kalau untuk pemesanannya kira-kira bisa lewat media sosial atau secara langsung datang ke sini atau gimana Pak? Ya boleh kan. Kalau umumnya sekarang lewat media TikTok Oh, sekarang. iya. Berarti sudah lebih Sudah lebih Lebih, canggih. lebih Lewat banyak ke online media ya. TikToknya. Timbang Instagram, Facebook, lebih ke TikToknya kalau sekarang. Media sosial yang aktif apa aja Pak? Semua aktif, Semua aktif. semua aktif. Facebook. Facebook aktif, TikTok. Facebook Jambu Tuha, Iya. TikTok Jambu Tuha juga, Instagram. Instagram yang lain. Nama Instagram Bapak ya? nama Nama Junaidi Hasbala. Bapak Junaidi. Apakah ada tantangan tersendiri Pak ataupun hambatan dalam memasarkan alat musik tradisional Rapai ini selama Bapak menjalani kerajinan ini? Baik itu secara Kalau hambatan, atau dibilang online, hambatan penjualan nggak ada. nggak ada ya, Nggak ada. lancar-lancar Cuma yang aja ya. hambatan bagi kita bahan baku. Bahan Bahan baku baku. ya, Bahan kadang baku. terbatas. Karena sampai sekarang pesanan orang yang sudah 3 bulan yang ke belakang belum ada. Oh, Lebih banyak pesanan timbang yang kita hasilkan. Karena timbang kita bahan baku kurang. Karena ini kan kita nggak bisa buru nih. Kita bermain alam. Alam yang menentukan pekerjaan kita. betul-betul. Kalau alam tidak mendukung ya hasilnya nggak ada. Beda sama kita kerja alat-alat musik lain. Kalau ini bermain dengan alam. Kalau cuaca tidak mendukung ya yang kita hasilkan tidak mendukung. Kan ada beberapa bahan tadi yang Bapak sebutkan. Nah, dari bahan-bahan tersebut yang paling langka Pak didapatkan itu bahan yang mana? Yang paling langka sekarang ya Kayunya ya. kayunya. Karena kan yang kita buat Rapai, khususnya Rapai dengan kayu tualang. Kayu tualang yang paling langka sekarang. Paling langka. Mungkin 3 tahun ke depan nggak ada lagi. Ini aja yang kita ambil. Ini pohon yang sudah mati ribuan tahun. Nah, karena yang kita pakai ini bukan pokoknya, akarnya. Itulah yang tersisa sekarang akarnya di dalam tanah, itulah yang kita ambil. Untuk satu Rapai ini kira-kira kisaran harga berapa ya Pak? Kalau harga jualnya sampai 8 juta. 8 juta, satu set. 12 biji. Tapi kalau harga di Jambu Tuha kan lain ya. Apakah dijual satuan juga Pak? Ada Oh, juga. Tapi kalau harga satuannya lebih mahal sedikit.
sekitar berapa Ah. itu Pak? Mahal, beda mahalnya kurang lebih daerah 70.000. 70.000 ya. Tapi kalau per set lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Karena per set kalau di sini kan bisa kita jual 5 juta satu set, 12 biji. Hmm. Itu bukan harga pasar. Kalau harga pasar sampai 8 juta. Itu harga pabrik. Harga pabrik. Kalau mengenai rapai ini kan ada berbagai macam bentuk Pak. Apakah ada makna tersendirinya Pak dari rapai tersebut? Bentuk baluhnya Iya. itu Apakah ada maknanya? itu tergantung siapa yang membuat. Siapa yang buat? Itu ciri khas dari pembuat, pengrajinnya. Kalau istilah kami orang Aceh sini utuh. 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 Artinya apa itu Pak? Kalau utuh itu satu gelar untuk ini yang pembuat, pengrajin. Gelar yang tertinggi itulah utuh. Itu melambangkan ciri khas pembuatnya. Ini ada yang beda-beda kan, beda bentuknya, ada yang lebih turun lagi. Oh, dari modifikasinya Pak ya? Ya, makanya dari tahun ke tahun beda dia. Karena yang pembuat rapai juga kalau di Aceh nggak rame. Mungkin se-Aceh paling ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Tapi yang paling aktif cuma aku. Yang aktif 24 jam. Kalau lain musiman. Setiap ada proyek-proyek aja. Baru ada ya? Baru ada. Itu se-Aceh. Seluruh Aceh cuma Seluruh dua. Aceh. Makanya kalau pesanan kita kan kalau sekarang seluruh Aceh ada. Yang belum tercover sekarang seluruh Aceh ada. Dari Melabu, Suku Salam sana, Aceh Singkil. 1 bulan tuh bisa dapat berapa pesanan ya Pak kira-kira? Itulah kalau pesanan rame, tapi kita aja yang nggak berani nih ambil karena kondisi bahan bakunya. Bahan bakunya. Iya. Satu lagi mungkin mungkin sebagai penutup Pak, mungkin apa kayak rencana ataupun harapan Bapak untuk mengembangkan dan melestarikan dari rapai ini di masa yang akan datang Pak, untuk para generasi Bapak mungkin atau generasi muda yang lain. Ya, untuk generasi terutama untuk Aceh. Iya, Iya. betul. Aceh terutama bagi pemuda-pemuda yang harus lebih mengenal apa ini rapai. Betul. Nah, karena ini menjadi satu budaya warisan kan, yang ditinggalkan oleh leluhur. Satu lagi untuk ini kepala-kepala daerah, untuk pejabat-pejabat kota, Iya. di mana saja di Aceh harus lebih mendukung seniman-seniman, anak-anak muda, Pengrajin ya. pengrajin-pengrajin, biar ini tetap terjaga, biar ada penerusnya kan. Itulah tadi keseruan kami untuk telah mengunjungi salah satu alat musik tradisional di Aceh, yaitu rapai, dan saya berterima kasih kepada Bapak Junaidi Hasbullah selaku pengrajin di mana ini? Jambu Tua, Kampung Belanggu Depanjo. Ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak, dan terima kasih atas kerjasamanya. Dan sampai jumpa di keseruan lainnya. Assalamualaikum. Oke guys, sampai jumpa di next project di kelompok Abiakta. Dadah, see you.